Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmiati Bakri dari Prodi Sistem Informasi dan semester 4. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat sistem informasi akademik sederhana menggunakan Google Spreadsheet sebagai objek platform utama. Pertama, saya membuka Drive, lalu klik baru, dan klik Google Spreadsheet. Pertama saya membuat sheet pertama. Di sini saya ganti namanya dengan input, enter, dan saya akan menambah sheet kedua dengan nama database. Lalu pertama-tama saya akan membuat judul dari tugas yang akan saya buat, yaitu sistem inventaris toko. Oke. Di sini saya akan menggabungkan ini di tengah dan ini. Di sini saya akan memulai memasukkan isi dari tabel tersebut, dimana yang pertama ada ID barang, lalu yang kedua ada nama barang, yang ketiga ada kategori, yang keempat ada stok, yang kelima ada harga satuan, lalu yang ke-6 supplier, yang terakhir ada lokasi penyimpanan. Sini saya akan memperbesar dulu. Bisa deh seperti ini. Oke. Oke. Selanjutnya di sini tempat kita mengisi data-datanya. Lalu di bagian ini, di sini saya akan menyimpan gambar save, delete dan edit. Setelah kita perkecil, saya akan menyimpannya di sini. Sini kita bisa mengetik delete, lalu edit dan save. Tadi pertanyaan
Oke, kalau di sini saya akan memberinya Oke, setelah itu kita membuatnya tabel. Oke, setelah itu kita memberinya tabel seperti ini. Dan saya akan mengeditnya seperti biasa saja. Yang pertama ID barang, lalu ada nama barang, dan yang kedua kategori, yang ketiga stok, kesatuan, supplier, dan lokasi penyimpanan. Di sini dan konten untuk jumlah nilai dalam data. Untuk masuk ke membuat programnya, codingnya, ini kita ganti dulu namanya. Kita akan skip jadi di sini saya sudah membuat kode programnya. Yang pertama itu ada function save, lalu yang kedua ada function edit data, dan yang ketiga ada function delete data. Oke, dimana pada line ini fungsinya itu untuk mendapatkan spreadsheet aktif.
Lalu ada var input sheet dan database sheet, di mana line ini untuk mengakses sheet dengan nama database dan nama input. Lalu pada line 6 sampai 12 ini, di sini fungsinya untuk mengambil nilai dari berbagai sel di sheet input dari D5 sampai D17. Lalu pada validasi dat input. Nah, fungsinya itu ini if return ini, if sampai return ini untuk memeriksa apakah ID barang dan nama barang telah diisi, dan semisal jika tidak diisi, dia akan nanti menampilkan alert dan menghentikan eksekusi fungsi dengan notifikasi ID barang dan nama barang wajib diisi. Oke. Selanjutnya ada base sheet. Ini fungsinya untuk menambahkan baris baru di sheet database dengan data yang diinput. Lalu ada notifikasi sukses, di mana fungsinya untuk menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Nah, di sini kita masuk di function edit data. Ini fungsinya untuk digunakan untuk mengedit data yang sudah ada di sheet database berdasarkan ID barang. Yang pertama itu ada var data database sheet. Ini fungsinya sama seperti yang di atas tadi, untuk mengaktifkan akses sheet dan ini input dan database. Ini pun sama. Nah, pada line ini sampai sini break, fungsinya itu mengambil semua data dari sheet database. Iterasi melalui setiap baris data dimulai dari baris 2 karena baris 1 adalah header. Dan jika ID barang ditemukan, update nilai-nilai kolom lainnya. Dan set count itu menjadi true dan keluar dari loop. Lalu ada notifikasi hasil, dimana jika data ditemukan dan diedit, tampilkan pesan sukses, dan jika tidak ditemukan, nanti tampilkan pesan error. Nah, selanjutnya ada function delete data, dimana fungsinya ini ketika kita mengklik delete ini, nantinya dia data yang sudah diinput ini di sini nantinya akan terhapus. Ini untuk menampilkan pesan bahwa form input telah dikosongkan. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan bagaimana cara penggunaan delete, edit, dan save. Pertama, saya akan mengisi contoh saja. Oh, saya lupa, ternyata drop down. Oke. Opsi pertama ada elektronik. Opsi kedua ada alat tulis. Lalu item. Opsi ketiga ada pakaian. Dan opsi keempat ada makanan. Dan opsi terakhir ada perabotan. Klik selesai. Nah, setelah diklik ternyata dia akan muncul seperti ini tampilan. Ternyata saya salah tadi. Lalu yang kedua, saya akan menambahkan drop down pada lokasi penyimpanan. Kita masukkan opsi rak 1, rak 2, rak B1 aja. Terus rak C1, rak B1, rak E1. Selesai.
Oke, setelah itu kita menginput datanya. Nah, apa ya? Saya akan menginput ID 1. Lalu nama barangnya pulpen. Lalu kategorinya alat tulis, stok 4, harga satuan 3.000. Lalu supplier toko ini, toko ini. Penyimpanan ada di rak C1. Lalu kita save, coba save. Oh iya, oke. Lalu masukkan gimana lanjutan ke project. Oh, ini tuh semua ke dulu. Sistem inventaris toko enter. Oke. Nah, tadi fungsi save kan sudah diketahui. Lalu kita akan mencoba fungsi dari edit. Kita akan mengedit stok saja. Stok 10 bertambah ya ceritanya. Lalu ID dosa ini nama barang kita ganti jadi lalu kita ganti kategorinya menjadi perabotan. Harganya berapa ya? 50. Oke. satu. Lalu kita Oke, setelah itu kita coba edit. Oke, kita coba di database. Terubah nama barang, kategori, stok, dan harga satuan. Oh, di sini ini belum terubah ya. Oke. Dan lokasi penyimpanan. Nah, kita coba hapus ya. Kita coba hapus. Oke. Nah, semua fungsinya, semua function ini delete, edit, dan save berfungsi. Baik, hanya itu tugas video yang telah saya buat. Ketika ada pengucapan kata dan penjelasan salah kata saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun kesimpulannya, pada pembelajaran pemrograman berorientasi objek itu, pemrograman berorientasi objek itu adalah suatu paradigma pemrograman yang menggunakan konsep objek dan kelas untuk mengorganisasi kode secara lebih modular, efisien, dan mudah dikembangkan. Beberapa poin penting yang dipelajari meliputi yang pertama 4 pilar OOP, yaitu encapsulation, di mana membungkus data dan metode dalam kelas untuk menyembunyikan detail implementasi. Selanjutnya ada inheritance atau pewarisan, di mana memungkinkan kelas mewarisi sifat dari kelas lain untuk menghindari duplikasi kode. Selanjutnya ada polymorphism,
atau polimorfisme, di mana kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk seperti metode overriding dan overloading. Selanjutnya ada abstraction atau abstraksi, di mana menyembunyikan kompleksitas dengan menyediakan antarmuka yang sederhana. Yang kedua ada konsep dasar. Kelas dan objek adalah suatu kelas blueprint, sedangkan objek adalah instansiasi dari kelas. Lalu selanjutnya ada metode dan atribut, di mana perilaku dan karakteristik suatu objek. Selanjutnya ada konstruktor dan destruktor, di mana inisialisasi dan penghapusan objek. Dan yang ketiga ada manfaat PBO, yaitu kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. Yang kedua, reusability atau penggunaan ulang kode melalui pewarisan atau inheritance. Yang ketiga, memudahkan pengembangan aplikasi besar. Dan ada pun refleksi pembelajaran. Selama pembelajaran PBO atau pemrograman berorientasi objek, saya menyadari bahwa ada pun kelebihan dan kekurangan setiap mata kuliah. Kelebihannya itu PBO membuat kode lebih modular dan mudah dipahami. Yang kedua, konsep inheritance dan polimorfisme sangat berguna untuk efisiensi pengembangan. Yang ketiga, cocok untuk proyek besar karena memisahkan tanggung jawab tiap kelas. Lalu adapun kesulitannya yang dihadapi yaitu awalnya sulit memahami perbedaan antara kelas dan objek. Dan yang kedua, konsep polimorfisme terutama overriding dan overloading membutuhkan latihan lebih. Dan yang ketiga, membuat desain kelas yang baik seperti hubungan inheritance yang tepat butuh pengalaman. Adapun hal yang perlu saya tingkatkan itu mungkin lebih banyak praktik dalam membuat suatu proyek kecil maupun besar berbasis PBO, dan mempelajari desain patterns untuk implementasi PBO yang lebih baik, serta memahami penggunaan PBO dalam framework modern. Terima kasih.